Iya, iya, Kak. Nah, tadi sedikit nyinggung tentang PHK ya, Kak. Ya, Ternyata nggak hanya buruh saja nih yang di PHK, tapi guru-guru ternyata banyak banget yang juga di oh PHK iya, atau bahkan tidak mendapatkan gaji dengan kondisi harus tetap mengajar. Nah, itu seharusnya hukum di Indonesia tuh seperti apa sih, Kak, harusnya untuk kesejahteraan guru atau seenggaknya ya kenapa tetap harus ada beban mengajar tapi tidak tersampaikan haknya gitu? ini repot hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu repot tuh. Karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia itu kan mengatur hubungan hukum antara buruh dan majikan, kira-kira begitu ya. Iya, iya, iya. Tentu kemudian pegawai negeri tidak termasuk di situ, jadi sektornya lebih banyak yang diatur adalah sektor manufaktur, bahkan Mhm. terlalu bias manufaktur. Jadi terlalu bayarannya itu terlalu ke buruh di pabrik gitu. Padahal yang namanya hubungan kerja itu tidak hanya di pabrik, ya kan. Tapi juga kemudian ada di banyak sektor termasuk sektor pendidikan, kan begitu. Kalau memberi upah itu kewajiban, yang kemudian siangnya di sektor pendidikan, yang mana sektor pendidikan itu harusnya menjadi sektor yang paling terhormat gitu ya. Sayangnya kemudian di dalam konteks ketenagakerjaan itu paling amburadul. Bayangkan saja tentang guru honorer, Iya, ya iya, kan? Banyak guru betul, Kak. honorer atau guru apa tuh istilahnya tuh yang guru bantu, sukarelawan dulu dan lain sebagainya yang justru dia tidak mendapatkan salary sangat kecil sekali gitu. Apakah dia tidak tunduk terhadap ketentuan tentang pemberian upah yang harus sesuai dengan UMK? Mhm. Ya kan? Nah, Nampaknya iya. begitu, itu problem tersendiri saya rasa. Seharusnya di lembaga pendidikan yang jauh lebih terhormat, hal-hal seperti itu diperhatikan, kalau buat saya, Mhm. gitu. Nah, tapi kan masalahnya tidak lagi diperhatikan atau menjadi poin yang kesekian ya, Kak, untuk guru ini. Guru Betul, nih udah sama dengan buruh gitu ya, Kak. mhm, PHK iya, tidak dikasih, gaji bulanan, THR apalagi gitu ya. Nah, ini ya. harusnya apa sih yang bisa kita lakuin selain gotong royong bikin donasi ya, untuk nge-push pemerintah ini seperti apa? Gotong royong bikin donasi itu kan warga bantu warga, kira-kira gitu Iya, ya. Tapi iya, tanggung rakyat jawab bantu rakyat bantu rakyat rakyat, itu, tapi tanggung jawab negara iya, apa, kan begitu. Kalau tidak iya, betul. salah kalau tidak salah, alokasi dana pendidikan di APBN itu berapa persen? 10%. Nah, itu kan gede ya. Kita cek itu penggunaannya untuk apa. Nah. Mungkin belum pernah ada yang melakukan riset mendalam, ada sih tapi hanya sebatas riset. Sayangnya itu, harusnya harusnya hasil riset itu jadi bahan advokasi harusnya. Saya yakin banyak orang yang sudah melakukan riset tentang itu. Bagaimana pengalokasian dana APBN yang di APBN itu kan sekian 10% itu untuk pendidikan tuh, khusus untuk pendidikan, Mhm, mhm. gitu. Bahkan di dalam Covid ini kemudian dia direfocusing kan, Iya, sebagian dana iya. pendidikan. Iya kan, Iya, Kak. direfocusing kan, Heeh. gitu. Kan Nah, begitu. Artinya kan gini, kalau begitu artinya tadi pertanyaan, Elva agak terjawab. Sebenarnya negara tidak terlalu memprioritaskan masalah pendidikan, orang dananya direfocusing kok, mhm, mhm. kan begitu. Tapi masalahnya begini, dana pendidikan yang 10% di APBN itu untuk apa aja ininya, alokasinya? Rutin, belanja apa gitu ya, apakah juga termasuk di situ untuk, meningkatkan kapasitas para pengajar apa dan lain sebagainya gitu. Mhm. Iya, Kak. Iya, nah itu mungkin yang disayangkan ketika tidak menjadi prioritas ya, Kak, pendidikan, tapi malah pemerintah Iya. nih ngeluarin dana cuma-cuma untuk kartu prakerja yang sebenarnya semuanya bisa diakses gitu ya. Nah kan prakerja kan sebenarnya Iya, kayak pendidikan informal, tapi pendidikan yang formalnya diabaikan. Nah, ya, mungkin ini ada pertanyaan, Kak, dari teman-teman, yang pertama silakan. dari Rustan Abu Bakar. Mhm. Bagaimana langkah atau sikap kita melihat kondisi saat ini PPDB wajib online, sedangkan tidak sedikit warga yang mempunyai laptop atau HP juga kuota internet. Belum lagi Ya, pelayanan atau promosi PPDB tiap sekolah secara online juga kurang paham banget. Nah, itu gimana, Kak? itu jadi concern sebenarnya, Mhm, cuma sayang ya, sayang. Kemarin, saya, mencoba untuk ngajak beberapa orang untuk, mendesak sebenarnya, supaya kemudian ada solusi atas hal ini.
ada solusi atas hal ini. Solusinya seperti apa agak repot juga, karena mau serba salah ya, mau nyuruh offline datang, tapi juga dengan standar apa, standar standar atau protokol kesehatan yang tinggi gitu ya, itu bisa diberlakukan. Walaupun juga kemudian kan kita susah banget ya, serius, kita susah banget mau Iya, antri nggak pernah bisa antri apa, apalagi kemudian menerapkan, apa, antrian dengan standar prosedur keamanan yang tinggi. Tetapi masalahnya begitu sih kalau buat saya. Masalahnya ini harus diantisipasi gitu. Saya nggak mau juga agak sedikit ini ya, agak sedikit apa, kayak kemarin misalnya di Bekasi, ini sorry agak-agak sedikit nyimpang. Di Bekasi, di stadion apa tuh yang gede di Bekasi Patriot, Gubernur Jawa Barat, mhm. Ridwan Kamil, itu menyelanggarkan rapid test massal, termasuk yang Iya, di mana aja itu ada berapa ini saya lihat. Kan kebayang gitu kalau dia tidak bisa menjaga jarak apa dan lain sebagainya itu kan problem juga. Gini, dia mhm, dites, katakanlah di situ dia aman gitu, tapi begitu keluar dia papasan sama orang keluar yang heeh. iya kan, Desak-desakan karena kena lagi ya, heeh, Kak. rapid test itu atau swab test nggak bisa jadi jaminan kalau sekarang saya di-swab gitu ya, terus saya, katakanlah bebas gitu, bukan berarti besok saya selamat, kan kayak gitu. Iya iya Nah iya, artinya ini agak serba sulit gitu, agak serba sulit, tetapi seharusnya kalau semua elemen bangsa ini mau bekerja sama bisa. mhm Bisa. Ketika kemudian mhm. gini, ketika kemudian mengerahkan pendidikan itu bukan hanya urusan, pendidikan itu tidak hanya urusan, katakanlah orang sekolah, Dikbud, apa dan lain sebagainya. Jadi kalau RT di sebelah tidak ngurusin sekolah gitu, kalau RW tidak ngurusin sekolah. Enggak, kalau kita mau urusin bareng-bareng bisa kok. RT bisa ngedata dulu dengan menerapkan physical distancing. Data, "Lu punya anak mau sekolah nggak?" "Mau." "Oke, bagaimana memfasilitasinya?" Gitu, bisa kok, bisa. Tetapi memang harus ditunjang oleh perangkat-perangkat lain, tidak tidak hanya perangkat dari sektor pendidikan saja. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan, dari masing-masing sekolah keliling apa dan lain sebagainya, nggak mungkin. Gitu. Tapi Mhm. kan kalau sekarang hanya diserahkan nih ke saya secara personal, langsung cari sekolah apa dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai berjenjang gitu dengan menggunakan data kelurahan, data RT, data RW, data kecamatan gitu, bekerja sama dengan pihak sekolah, bahu-membahu, bisa kok. Saya rasa untuk mengantisipasi tadi, termasuk kesulitan-kesulitan yang, kesulitan-kesulitan, teknis. Misalnya, Mhm. ya kelurahan membantu memfasilitasi internet kayak apa, untuk daftar online dan lain sebagainya, mungkin kok. Sampai sampai gagasan-gagasan yang paling apa ya, tidak masuk akal di zaman seperti ini ya, harusnya bisa dipecahkan gitu. Dalam situasi seperti Oke, sekarang kan yang diharuskan kita, kreatif, iya, gitu. oke. Untuk teman-teman